Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi di Latar Sinema, di mana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang terinspirasi oleh peristiwa nyata yang terjadi di sebuah tempat kecil di negara Afrika, Djibouti pada tahun 1976. Di mana peristiwa tersebut merupakan aksi sekelompok pemberontak Somalia yang menyandera bus sekolah dengan 21 anak-anak berkewarganegaraan Perancis dan juga seorang guru Amerika menuju perbatasan Somalia. Dan langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah bus sekolah di mana seorang pria bernama Francois sedang menjemput anak-anak sekolah di kota Djibouti. Terlihat juga guru cantik bernama Jen yang telah sampai di sekolah dan sedang menyiapkan kelas untuk anak didiknya. Di luar dugaan, situasi yang semula tenang kini menjadi tegang ketika sekelompok pemberontak tiba-tiba masuk ke dalam bus saat sedang menjemput murid bernama Bernard dan Gary. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke Francois dan kemudian pemberontak memerintahkan Francois untuk membawa mereka ke perbatasan antara Prancis dan Somalia. Merasa takut dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak-anak, Francois menuruti keinginan para pemberontak tersebut. Ternyata ayah seorang siswa bernama Gary melihat kejadian tersebut dan mencoba mengejarnya, namun usahanya ternyata sia-sia. Ketika tiba waktunya kelas dimulai, terlihat guru Jen yang tengah menunggu muridnya di kelas. Tetapi tentu saja mereka tak akan datang. Kembali ke bus yang melaju menuju perbatasan Prancis dan Somalia, salah satu anak bernama Bernard dengan polos bertanya kepada salah seorang pemberontak dengan mengatakan, "Apa kita tak pergi ke sekolah?" Dan seketika itu juga Bernard dijawab dengan tamparan keras hingga membuatnya terluka. Kemudian di tengah perjalanan terlihat beberapa kendaraan tentara Prancis yang mencoba mengejar bus tersebut. Namun upaya mereka gagal karena jika terlalu memaksa, nyawa dari anak-anak lah yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya para tentara menghubungi markas perbatasan untuk memblokade jalan agar bus tersebut tak bisa keluar dari wilayah Prancis, dan bus pun terhenti tepat di perbatasan antara Prancis dan Somalia. Adegan berpindah, terlihat seorang kapten tentara Prancis bernama Andre. Ia sedang menemani putrinya yang baru saja menjalani operasi, dan seorang perawat memberitahu kepada Kapten Andre bahwa dia mendapat sebuah telepon. Dalam panggilan tersebut, Kapten Andre ditugaskan untuk membantu membebaskan para sandera di wilayah Djibouti. Mengetahui hal itu, Kapten Andre langsung menghubungi rekannya bernama Pierre untuk segera mengumpulkan pasukan mereka, antara lain bernama Lorca, George, dan Jean-Luc Larrain. Kapten Andre kemudian bertemu Michel sebagai duta besar Perancis yang bertanggung jawab atas semua rencana Kapten Andre dan pasukannya. Mereka kemudian menyamar sebagai warga sipil. Mereka juga terbang ke Djibouti dengan pesawat sipil agar setiap pergerakan mereka tidak menarik perhatian pers. Setelah mereka turun dari pesawat, mereka dijemput oleh seorang pengamat Amerika bernama Phillips yang akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Andre. Tetapi Phillips hanya bertugas mengawasi operasi tentara Kapten Andre karena di dalam bus tersebut terdapat 3 warga negara Amerika Serikat. Setelah berbincang, Kapten Andre beserta pasukannya pergi menuju lokasi penyanderaan. Di sisi lain, Jen dengan bodohnya ia memaksa masuk ke arah bus tersebut. Namun ia dihentikan oleh salah satu pemberontak yang bernama Barhat yang merupakan pimpinan dari pemberontakan tersebut. Jen mengatakan kepada Barhat bahwa ia hanya ingin bertemu anak-anak dan ingin menenangkan mereka. Karena hal itu, Barhat setuju dan membiarkan Jen masuk ke dalam bus. Kembali ke Kapten Andre yang telah sampai di barak, mereka juga disambut oleh Jenderal Favart yang bertanggung jawab atas komando di sana. Tetapi reaksi Jenderal Favart tampaknya meremehkan Kapten Andre dan anak buahnya. Namun Kapten Andre tak menghiraukan hal tersebut. Ia kemudian bersiap dengan pasukannya menyisir lokasi sandera untuk mengetahui medan secara langsung.
Saat Kapten Andre diam-diam mendekati bus tersebut, tiba-tiba Jen datang dan hampir membuatnya ketahuan. Ditambah lagi lampu dari arah Somalia yang tiba-tiba menyala dan menyorot ke arah bus. Beruntungnya Kapten Andre berhasil melarikan diri dari situasi tersebut dan kembali ke barak dengan selamat. Ia kemudian menemui Jenderal Favrat. Ia mengatakan bahwa medan di sana datar dan hanya ada area kecil di mana penembak jitu akan bersembunyi. Kapten Andre kemudian merencanakan bahwa dia dan pasukannya akan melepaskan tembakan secara bersamaan, sehingga para pemberontak tidak memiliki kesempatan untuk membalas tembakan. Namun menurut Jenderal Favrat, rencana ini dinilai kurang efektif karena rencana tersebut pernah diterapkan namun hasilnya kurang sempurna. Jenderal Favrat yang tak punya pilihan lain, ia akhirnya menyetujui rencana tersebut. Tetapi mereka harus tetap menunggu keputusan dari pusat dan menunggu hasil negosiasi. Kemudian Kapten Andre dan pasukannya segera bersiap menuju posisi tembak. Sampai di posisinya masing-masing, mereka segera membagi target untuk melepaskan tembakan secara bersamaan. Namun perintah dari pusat tetap sama, yaitu tidak diperbolehkan menembak. Sampai siang hari pun tiba dan anak-anak yang tentu saja memerlukan makanan, Letnan Rahmani ditugaskan untuk mengantarkan makanan untuk mereka. Namun ketegangan pun kembali terjadi saat salah satu anak perempuan bersembunyi di balik badan Letnan Rahmani. Letnan Rahmani mencoba menenangkan keadaan dan ia bergerak mundur secara perlahan. Namun naas, ia kemudian ditembak oleh ketua pemberontak tersebut. Melihat hal itu, Kapten Andre tampak sangat kesal karena tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu perintah. Kemudian Kapten Andre menghadap ke barak dan menemui Jenderal Favrat untuk membuat keputusan baru. Kapten Andre meminta Philip untuk bergabung dengan mereka sebagai penembak ke-6 dan Philip pun menyetujuinya. Kapten Andre juga menjelaskan kepada Jenderal Favrat bahwa mereka membutuhkan seseorang di dalam bus untuk tetap menenangkan anak-anak agar tidak mengganggu bidikan dari para sniper. Pada saat yang sama, tiba-tiba Jen datang. Ia mengatakan bahwa para pemberontak saat ini dalam keadaan yang sangat kelelahan. Dia juga mengatakan bahwa pemberontak yang lain akan tiba dengan bus dari arah Somalia yang akan membawa para sandera tersebut. Kapten Andre kemudian menjelaskan rencananya kepada Jen dan menyuruh Jen untuk tetap menjaga anak-anak agar tetap tenang di dalam bus. Namun Jen mengatakan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil jika menenangkan mereka di tengah ketegangan kecuali mereka semua diberi obat bius. Akhirnya mereka berencana untuk membius anak-anak dengan cara memasukkan obat ke dalam air minum yang akan diberikan kepada anak-anak. Jen kemudian kembali ke bus dan langsung membagikan air tersebut kepada mereka. Di sisi lain, Kapten Andre dan pasukannya sudah dalam posisi menembak, membidik sasaran masing-masing dan memberi isyarat agar mereka melepaskan tembakan secara bersamaan. Namun tiba-tiba bus dari arah Somalia pun datang. Kapten Andre menanyakan ke markas tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun tetap saja mereka belum diizinkan untuk menembak. Hal itu membuat Kapten Andre menjadi geram. Ia kemudian mengatakan kepada para pasukannya tentang apa yang akan ia putuskan. Keputusan tersebut memanglah sangat berbahaya bagi mereka dan juga bagi anak-anak. Namun saat itu mereka hanya memiliki satu kesempatan karena anak-anak akan segera dibawa ke Somalia. Mendengar hal itu, para tim menyetujui keputusan sang kapten. Tanpa menunggu perintah, mereka pun mulai membidik target masing-masing. Dan kerusuhan pun terjadi di perbatasan Somalia. Mereka mendengar suara tembakan, tetapi mereka tidak mengetahui di mana arah tembakan tersebut. Melihat para pemberontak yang telah tewas, Jen bergegas membangunkan anak-anak. Terlihat pemberontak yang lain mereka masih belum mengetahui di mana sniper berada. Sampai akhirnya salah satu pemberontak masuk ke dalam bus dan menodongkan senjata kepada Jen. Larain yang tengah membidiknya, ia tak menunggu lama langsung menembak pemberontak tersebut. Hal itu membuat pemberontak yang lain mengetahui keberadaan para sniper dan terjadilah peperangan di sana.
Dengan bidikan yang sempurna, Larain berhasil menembak pimpinan pemberontak tersebut, hingga akhirnya membuat para pemberontak Somalia balik kanan alias mundur. Dan anak-anak Sandra dievakuasi oleh Philips. Mereka diserahkan kembali ke orang tua mereka masing-masing. Saat Kapten Andre dan pasukannya kembali ke barak, semua prajurit yang awalnya meremehkan mereka berbalik untuk memberi hormat kepada Kapten Andre beserta pasukannya. Dan saat itu juga film pun berakhir. Oke sobat, mungkin sekian review alur kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.